Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 SD bab 2. Sudah siap untuk belajar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini Bapak akan menyampaikan beberapa catatan penting rangkuman pembelajaran bab 1 minggu kemarin. Apa saja? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat yang jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jujur dalam menjalankan perdagangan atau aktivitasnya sehari-hari. Jujur dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong, ya. Jujur sifat yang terpuji. Orang yang jujur akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunianya, orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain dan dilindungi dari kejahatan. Ya, itu dia rangkuman pembelajaran bab 1. Sekarang kita akan masuk pada bab 2, ya. Pada bab 2 ini kita akan sama-sama membahas tentang cinta Al-Quran, ya, khususnya surat An-Nas. Anak yang menghafal Al-Quran ketika di akhirat nanti, Al-Quran akan menjadi penolong ketika kita dihisab amalannya. Surat An-Nas mengajak manusia untuk berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan manusia dan syaitan. Mengajilah setiap hari agar mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang melimpah. Nah, materi yang akan kita bahas melafalkan surat An-Nas, ya. Nanti setelah melafalkan dicoba untuk dihafal ya, dan juga baca setelah surat Al-Fatihah dalam sholatmu agar lebih hafal. Pesan surat An-Nas. Nah, melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nanti insya Allah akan ada video lainnya ya untuk pembahasan yang ini. Kita akan bahas dulu melafalkan surat An-Nas dan pesan surat An-Nas. Membaca Quran surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua, Malikin nas. Ayat ketiga, Ilahin nas. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Ayat kelima, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan ayat yang terakhir, Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, itu dia bagaimana cara membaca surat An-Nas. Coba ikuti ya bacaan yang tadi dan coba praktikkan di rumahnya masing-masing. Setelah kita membaca surat An-Nas, sekarang kita akan bahas arti ayat dari Quran surat An-Nas.
Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, artinya raja manusia. Allah itu rajanya manusia ya. Ilahin nas, artinya sembahan manusia. Masih arti ayat dari Quran surat An-Nas ya. Nah, kita lanjutkan ayat keempat. Min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu dia arti ayat dari Quran surat An-Nas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pesan dalam Quran surat An-Nas. Apa saja sih pesan yang ada di dalam Quran surat An-Nas tuh? Yang pertama, surat An-Nas adalah surah ke-114 dan surah terakhir dalam Al-Quran. Surat pertama Al-Fatihah yang kita pelajari pada kelas 1 ya. Dan yang terakhir yaitu surat An-Nas, surat ke-114. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Surah ini diturunkan di Mekah dan termasuk surat Mu'awizatain, atau surah yang berisi permohonan pertolongan kepada Allah, seperti Quran surat Al-Falaq. An-Nas artinya manusia. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan manusia dan setan. Kejahatan berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dicatat yang pentingnya saja ya. Nah, kemudian pada slide ini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. 1. Bacalah Quran surat An-Nas di depan orang tuamu atau kakakmu atau saudaramu yang ada di dekat rumahmu atau yang ada di rumahmu ya. Kemudian 2. Tulis huruf hijaiyah bersambung. Ya, itu sudah ada huruf-hurufnya dengan harokat fathah semuanya ya. 7 baris di buku tulismu. Dan akhirnya kita ada di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.